Halo semuanya, perkenalkan nama saya Renisa Lala dari jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, kelas reguler F STAMUK 2023. Jadi, dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara uji validitas dan reliabilitas menggunakan aplikasi SPSS. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah statistik yang diampu oleh Ibu Prihatin Sagal. Jadi di sini langsung saja. Sebelum saya mendistribusikan cara uji validitas dan reliabilitas menggunakan SPSS, di sini saya akan menjelaskan apa itu validitas dan reliabilitas terlebih dahulu. Jadi, uji validitas merupakan uji yang berfungsi untuk mengetahui apakah suatu alat ukur tersebut valid atau tidak. Alat ukur yang dimaksud di sini merupakan pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam bentuk angket ataupun kuesioner. Uji validitas dilakukan untuk masing-masing item dalam satu variabel, bukan gabungan dari beberapa variabel. Kemudian, untuk uji reliabilitas. Uji reliabilitas dapat digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur. Apakah alat ukur tetap konsisten jika pengukuran tersebut diulang? Alat ukur dikatakan reliable jika menghasilkan hasil yang sama meskipun dilakukan pengukuran berkali-kali. Baik, jadi di sini langsung saja kita akan mendistribusikan cara menguji validitas dan reliabilitas menggunakan aplikasi SPSS. Nah, sebelumnya saya sudah menyiapkan data yang berjumlah 35 responden. Jadi saya sudah copy, tinggal di copy paste ke sini, ke aplikasi SPSS. Di bagian data view ya, kita copy di bagian data view. Maksudnya kita paste. Maksudnya kita copy paste. Dia sudah muncul seperti ini. Nah, namun dia masih ada berbentuk desimal. Jadi kita ke variable view, kemudian ini bagian name kita ubah menjadi x1, x2 dan seterusnya. Tinggal kita klik bagian name, Ctrl S, dan di sini ada find replace, kita klik replace di bagian sebentar. Dan di bagian kita replace with x. Coba kita ulang. Ctrl S, kita bagian replace. Ini di find kita find yang part 0000, kemudian di replace with kita ketik x dan tinggal replace all, dan nanti akan berubah menjadi x1, x2 dan seterusnya. Kemudian kita close. Setelah itu kita ubah bagian desimalnya di sini menjadi angka 0. Kita ubah sampai bawah. Setelah itu di bagian measure kita ubah unknown. Kita ubah menjadi scale. Maksudnya unknown-nya kita ganti jadi scale. Oke, kita ubah sampai bawah. Oke, setelah semuanya selesai seperti ini, langsung saja kita ke bagian analyze. Di bagian analyze kita pilih correlate. Di bagian correlate ada beberapa pilihan. Kita pilih bivariate. Nah, kita pilih bivariate. Setelah itu ini kita kontrol A. Kita pindahkan ke dalam kolom variables. Oke, ini kita pilih correlation coefficient-nya, kita pilih percent. Kemudian test of significance-nya kita pilih two-tailed. Kemudian kita centang bagian flag significant correlation. Oke, kita klik OK. Sebentar. Nah, maka di sini sudah muncul hasil dari uji validitas yang kita buat. Nah,
bagaimana kita membuktikan bahwa itu sudah valid atau belum? Nah, biasanya jika kita menggunakan SPSS ini, setelah kita menguji validitasnya, dia akan keluar seperti ini hasilnya. Ada bintang-bintangnya di bagian ini. Di sini kita mendapatkan nilai 0,916 di X1, di X2 0,784, X3 0,840, X4 0,815, X5 0,853, dan di X6 1. Jadi di sini dia akan ditandai dengan ada 2 bintang. Seperti ini ada 2 bintang, berarti yang menyatakan bahwa sudah valid. Nah, di X6, kenapa dia tidak ada bintang? Karena angka 1 itu bukan termasuk desimal, jadi angka 1 itu sudah dapat berdiri sendiri. Jadi, sudah tidak perlu lagi ditandai dia valid atau enggak, karena memang dia sudah benar-benar valid. Oke, yang kedua itu cara pertama untuk menentukan data kita itu sudah valid atau belum. Kemudian yang kedua itu kita dapat melihat pada nilai signifikansinya. Jadi, kita lihat di sini nilai signifikansinya hampir semuanya bisa dibilang semuanya 0,000. Jadi, jika nilai signifikansinya lebih kecil daripada 0,05, maka item soal tersebut dapat dikatakan valid. Nah, di sini 0,00, berarti lebih kecil dong daripada 0,05. Maka dapat dikatakan soal yang dibuat itu merupakan valid secara keseluruhan dari X1 sampai X6. Oke. Dengan cara yang ketiga, kita juga dapat menggunakan perbandingan antara nilai R hitung dengan nilai R tabel. Jadi di sini, jika nilai R hitung lebih besar sama dengan R tabel, maka item soal dapat dikatakan valid. Namun, jika R hitung lebih kecil daripada R tabel, maka item soal dapat dikatakan tidak valid. Jadi, di sini ada rumus R. Rumus R tabel di mana DF sama dengan N dikurang 2. Diketahui N-nya kan 35. N ini merupakan responden. Jadi, DF sama dengan 35 dikurang 2. 35 dikurang 2 sama dengan 33. Kemudian, kita dapat melihat tingkat signifikansi 0,05 dengan uji dua arah di dalam tabel R. Maka kita akan mendapat nilai dari 33 tadi menjadi 0,3338. Terus, maka dari situ dapat kita cek kembali. Kita cek kembali. Tadi dikatakan jika nilai R hitung lebih besar sama dengan R tabel, maka item soal valid. Nah, sekarang kita cek lagi di bagian X1 0,916 kita bandingkan dengan 0,3338. Nah, dapat kita lihat 0,916 lebih besar daripada 0,338. Jadi dapat dikatakan pada X1 ini dapat dikatakan valid. Kemudian yang kedua, begitupun yang kedua, karena dia 0,784 pastinya lebih besar daripada 0,3338, maka dapat dikatakan bagian X2 ini valid. Yang ketiga 0,840, dia sudah pasti lebih besar daripada 0,338, maka dapat dikatakan X3 valid. Kemudian yang keempat 0,815 lebih besar daripada 0,338, maka dapat dikatakan valid juga. X5 0,853 lebih besar daripada 0,338, maka dapat dikatakan valid. Dan X6 1 pastinya sudah lebih besar daripada 0,338, maka dapat dikatakan valid. Jadi secara keseluruhan, soal yang diberikan kepada responden dalam bentuk angket ataupun kuesioner itu sudah valid. Oke, mungkin sekian penjelasan mengenai uji validitas menggunakan SPSS. Kemudian kita lanjut. Di sini kita lanjut. Di sini kita lanjut untuk menguji reliabilitas. Nah, untuk uji reliabilitas tuh kita kembali klik analyze, kemudian kita ke scale, kemudian di scale kita pilih reliability analyze. Oke. Di sini langsung aja kita Ctrl A. Kita pindahkan yang di kolom sini ke kolom items, kita pindahkan. Ya, setelah itu pada bagian model pilih apa. Setelah itu kita tinggal klik OK. Oke, sebentar.
Kita klik OK, maka dia akan muncul hasilnya. Oke, sudah muncul hasilnya. Dapat kita lihat. Nah, di sini dapat kita lihat reliability statistiknya pada bagian rombak alpha. Kita di sini mendapat nilai 0,815 pada bagian rombak alpha. Jadi, untuk mengetahui tingkat reliabilitasnya, kita dapat menggunakan kategori koefisien reliabilitas Guilford. Jadi, ada 5 kategori koefisien reliabilitas Guilford. Yang pertama itu ada 0,80 lebih kecil sama dengan R11 lebih kecil sama dengan 1,00, maka dapat dikatakan nilai reliabilitasnya sangat-sangat tinggi. Kemudian yang kedua 0,60 lebih kecil sama dengan R11 lebih kecil sama dengan 0,80, maka dapat dikatakan nilai reliabilitasnya tinggi. Kemudian 0,40 lebih kecil sama dengan R11 lebih kecil sama dengan 0,60, maka dapat dikatakan nilai reliabilitasnya sedang. Kemudian 0,20 lebih kecil sama dengan R11 lebih kecil sama dengan 0,40, maka dapat dikatakan nilai reliabilitasnya rendah. Kemudian yang terakhir 0,00 lebih kecil sama dengan R11 lebih kecil sama dengan 0,20, maka dapat dikatakan nilai reliabilitasnya sangat rendah. Jadi dapat kita lihat teman-teman, bagian Cronbach alpha atau bagian reliability statistiknya ini 0,815, itu masuk pada kategori koefisien reliabilitas Guilford yang pertama, di mana di kategori tersebut 0,80 lebih kecil sama dengan R11 lebih kecil sama dengan 1,00, maka dapat dikatakan nilai reliabilitasnya sangat tinggi. Jadi teman-teman, dari hasil yang telah kita uji reliabilitasnya, maka nilai reliabilitas pada kuesioner yang telah dibuat itu sangat tinggi. Jadi sekian cara penggunaan SPSS untuk uji validitas dan reliabilitas yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.